hari ini kita sedang ada di acara Dharma Santi BUMN tahun 2025. Ini merupakan rangkaian kegiatan dari seluruh BUMN gabungan untuk merayakan Hari Suci Nyepi tahun Saka 1947. Dharma Santi BUMN 2025 langsung ya, silakan siarkan langsung dari Sasono Utomo Taman Mini Indonesia Yang Indah. keberapa ini? Yang ketiga kali. Yang ketiga kali. Selamat Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 bagi umat Hindu dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah bagi umat Muslim. Dharma Santi sebagai acara puncak dari seluruh rangkaian Nyepi untuk lingkungan BUMN merupakan legasi dari Bapak Menteri BUMN Bapak Erick Thohir yang telah berjalan selama 3 tahun yang hari ini kita hadiri bersama. Merupakan suatu kehormatan bagi keluarga besar umat Hindu BUMN dapat melaksanakan acara ini bersama Bapak Wakil Menteri BUMN beserta Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama, Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata beserta Direktur Utama BUMN sponsor acara. Bapak dan Ibu, saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Dharma Santi BUMN tahun 2025 ini. Terkhusus kepada teman-teman BUMN yang telah berkontribusi, terima kasih. Bapak Menteri BUMN juga sering menekankan ya, bahwa transformasi BUMN tidak semata tentang perubahan sistem atau struktur, namun juga tentang pembentukan budaya dan nilai. Dalam konteks ini, nilai-nilai dari ajaran Dharma sangat relevan, menjadi fondasi penting bagi kepemimpinan yang etis dan berkelanjutan. Kami percaya umat Hindu terutama para pemudanya memiliki peran strategis untuk menjadi bagian dari kepemimpinan masa depan bangsa. Bersama-sama mari kita lanjutkan langkah membangun BUMN yang berdaya saing dan Indonesia yang semakin bermartabat. Tugas pecalang itu apa sih? Polisi adat. Ya. Nah, tugasnya apa? Ya, polisi adat itu tugasnya adalah untuk mengamankan Ya. acara-acara adat, Oke, acara keagamaan, baik acara keagamaan di Hindu maupun di agama lain. Seperti contohnya kalau ada kegiatan Idul Fitri, Oh, ya, oke. nah itu jadi pecalang juga kita ngaman ya? ikut ya, mengamankan. Jadi supaya dia menjalankan sholat itu dengan khusyuk. Jadi kita lah yang membantu mengamankan. Itu sukarela. Iya, sukarela. Sukarela, Ya, sukarela. sukarela nih ya, untuk ini. Kalau di Bali, kayaknya apa tugasnya setara dengan kepolisian atau gimana, Ci? Ketika acara adat, pecalang itu adalah memiliki tanggung jawab utama di bidang keamanan, melebihi dari polisi. Kalau di adat di desa-desa tertentu di Banjar misalnya ada acara yang namanya upacara keagamaan, itu yang memegang peran penting itu adalah pecalang, bukan polisi. Tanggung jawabnya apa aja nih? Tanggung jawabnya bagaimana caranya melihat situasi lingkungan di sekitar upacara itu. Seperti Dharma Santi hari ini ya, kita mengamankan dari pintu masuk tempat acara, sekitar tempat acara semua kita amankan. Baik bagaimana cara menata di dalam, ya di dalam ruangan di dalam tempat acara, itu kita atur, kita posisikan. Di sini untuk mahasiswa, di sini untuk para siswa, di sini pinandita, ya gitu kita bantu mengatur supaya tertib, ya sehingga perjalanan acara itu bisa berjalan dengan lancar. Sebenarnya sebagai generasi muda Hindu sendiri, saya tuh merasa memiliki tanggung jawab untuk mengikuti, meneruskan, dan juga saya ingin memiliki teman-teman yang belum saya itu kayak senior saya di sini Oh, ya? gitu. Ada nggak anak muda lain, generasi muda ini lain nggak yang kayak gabung selain Komang? Ada. Oke, mewakili ya. Iya. Apa sih rasanya? Saya senang sih sebenarnya patokannya, senang banget kayak saya memiliki teman. Saya juga dapat pelajaran hidup dari sini. Saya sering diceritain kalau masalah-masalah yang mereka hadapi dan itu cara penyelesaian itu gimana. Jadi saya memiliki kayak pengalaman terhadap sesuatu yang belum saya rasakan sendiri. Pecalang.
Tridatu Jaya Jaya Jaya. Pertama, melalui Dharma Santi ini adalah salah satu cara gitu ya kita berkomunikasi, kemudian kita saling kenal, baik di lingkungan BUMN sendiri maupun berkolaborasi dengan generasi muda seperti mahasiswa, kemudian peseraman yang mungkin nanti dari network itu bisa menjadikan atau bisa saling bertukar pengalaman. Jadi Dharma Santi ini adalah alat yang digunakan untuk menjembatani komunikasi antara orang-orang yang sudah ada di BUMN, terutama generasi Hindunya, dengan para mahasiswa-mahasiswa yang mungkin butuh pengalaman-pengalaman dari kakak-kakaknya yang ada di BUMN. Dharma Santi BUMN 2025 kali ini lebih mengedepankan pada pengembangan generasi muda Hindu dalam mempersiapkan mereka menuju Indonesia Emas 2045. Pada generasi muda Hindu Bali tetap bersemangat bekerja keras sebagai generasi muda Bali, kita bisa berkiprah di kancah nasional maupun internasional untuk menuju Indonesia Emas. Harapan saya sebagai generasi perempuan Hindu BUMN untuk teman-teman semua insan Hindu BUMN yang khususnya perempuan juga supaya terlibat aktif, walaupun kita perempuan tapi kita bisa tetap aktif berpartisipasi baik itu secara profesional maupun keagamaan gitu. Generasi muda Hindu harus berani tampil. Apa harapan spesial nih buat generasi muda Hindu Bali, serius? Makin bersinergi dengan tokoh-tokoh yang senior untuk menjadi generasi emas. Mimpiku tentang Bali pastinya kan nanti aku cita-cita ingin jadi diplomat, dan nanti cita-cita aku yang palingnya adalah bisa membawa budaya Bali itu ke luar negeri, lebih dikenal lagi di mancanegara gitu. Bukan cuma budaya Bali, tapi juga budaya-budaya dari Indonesia lainnya. Jadi masih banyak kan budaya-budaya Bali yang pastinya nanti mau saya tonjolkan ke budaya. Banyak sih, saya lihat-lihat di internet juga banyak banget yang bahkan nggak mengenal Indonesia tapi mengenalnya lebih Bali. Nah, karena kan pasti Bali itu banyak banget turis-turis dari luar negeri yang datang ke Bali. Nah tapi sebenarnya di Indonesia bukan cuman Bali, tapi masih banyak tempat-tempat lain yang bagus-bagus juga. Bukan hanya orang Bali, tapi orang Balinya saya berharap juga di notice banyak orang. Jadi kalau dilihat lagi situasi di Bali lebih terpaku pada turis, namun tidak meluasi pada bidang-bidang yang penting bagi negara. Jadi jarang ada yang orang Bali yang mewakili negara, itu jarang sekali atau kurang notice gitu. Oh ya? Bahwa ada banyak orang Bali yang sebenarnya berpotensi untuk mewakili banyak hal. Oke. Hanya terpaku pada orang Bali membantu turis-turis. Tentang upacara sendiri itu udah dari tradisi terdahulu, jadi kita harus tetap melanjutkan. Dan tradisi itu tidak hanya sebagai kegiatan, tetapi rasa syukur kita sebagai umat Hindu untuk mensyukuri atas semua anugerah dari Tuhan, mulai dari rezeki, kelancaran rezeki, dan kepanjangan umur atau panjang umur. Jadi kalau misalnya ada statement dari seseorang mengatakan terlalu banyak upacara, no, tidak, seharusnya kita mensyukuri setiap karunia Tuhan anugerah kepada diri kita sendiri. Untuk pekerjaan yang tertunda dengan libur ibadah, sebenarnya Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, kemarin saya sempat membaca juga, kalau sekarang pekerjaan sudah bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, work from anywhere, WFA. Nah, tapi itu salah satu ide yang bagus untuk apa? Untuk umat Hindu yang terutama di Pulau Bali yang sedang menjalankan ibadah, untuk tetap fokus menjalankan ibadah. Setelah itu ada waktu luang, mereka bisa menggunakan Zoom meeting atau aplikasi yang dapat dikelola dengan handphone maupun komputer untuk terus bekerja, memantau pekerjaan mereka dari rumah maupun dari mana saja. Itu salah satu contoh yang bagus menurut saya, salah satu ide juga yang bagi generasi muda Hindu yang dapat diteruskan ataupun diperbaiki ke depannya lebih baik. Regenerasi itu kan pasti terjadi. Ketika yang muda muncul, zamannya sudah berubah, ya kan? Situasinya sudah berubah. Tapi kan memang yang paling pasti adalah perubahan. Bagaimana anak-anak muda ini menyikapi perubahan itu? Kita yang sudah melewati masa muda ini, sebaiknya memang membuka ruang-ruang pertemuan, ya, membuka ruang-ruang pertemuan, sehingga kemudian ruang-ruang pertemuan itu menghasilkan sesuatu. Membekali, sharing itu paling penting, sharing itu paling penting karena
anak-anak muda itu belum pernah seumur kita sudah pernah seumur dia gitu, sehingga kita bisa memberikan gambaran misalnya, sharing tentang pengalaman buat mereka. Saya rasa itu penting karena pertemuan manusia dengan manusia lebih penting daripada pertemuan manusia dengan laptop, Dengan HP ya. dengan HP. Nah itu yang harus kita bangun sebetulnya gitu loh, supaya kita bisa memanusiakan diri kita di depan teknologi. Kami dari generasi muda itu butuhnya kesempatan untuk melakukan sesuatu. Jadi kami tidak perlu hanya teori, tapi kami juga butuh prakteknya. Beri kami suatu kesempatan, beri kami waktu untuk melaksanakan tugas yang akan kami berikan nantinya, yang akan diberikan kepada kami.